Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya diajak masuk ke surga. Lebih indah lagi, lebih nyaman, saudara, lebih nyaman. Nah, lebih nyaman, dan pada waktu itu, saudara-saudara, pada waktu saya menghadapi operasi yang tadi saya takut, cemas. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudaraku pada saat ini. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara sekalian dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Lewat di beranda media sosial saya, saudara, seorang bapak yang berkesaksian di mana dibawa ke surga, saudara. Pada saat dia mengalami sakit dan harus dioperasi, dan disitulah dia menceritakan rohnya dibawa ke surga. Saudara, kita sebagai orang percaya bahwa kita percaya kepada surga. Surga itu nyata, saudara. Dan neraka pun nyata. Dan Yesus memberikan jaminan kepada kita, orang percaya kepada dia, bahwa Tuhan menjanjikan surga bagi kita yang percaya kepada dia. Sebelum kita melihat kesaksiannya, saudara, saya akan membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan bagi saudara di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi jelas saudara, Yesus berpesan bahwa jangan kumpulkan harta di bumi. Harta di bumi bisa rusak, saudara. Tetapi kalau di surga, kita mengumpulkan harta di surga, abadi, kekal, harta kita kekal, saudara. Tidak ada yang bisa merusakkan. Ternyata saudara, di surga itu kita pun punya harta. Bagaimana caranya kita kumpulkan? Dari sekarang ini, selama kita masih hidup, ibadah kita, doa kita itu bernilai kekekalan. Karena itu saudaraku, biarlah kita mengerti firman Tuhan ini. Yesus sendiri berkata bahwa kumpulkanlah harta di surga. Apa yang kita lakukan di bumi ini, saudara, akan kita tinggalkan semuanya. Bahkan kalau kita punya harta begitu berlimpah, akan kita tinggalkan sia-sia. Tetapi ada satu hal yang penting. Biarlah ini menjadi hal yang kita perhatikan sebagai orang-orang percaya, saudaraku. Seperti pesan Tuhan Yesus, kumpulkanlah harta di surga bagimu. Satu saat dia menjemput kita dan membawa kita ke surga bersama dia. Dan kita hidup selamanya bersama Tuhan. Ini adalah jaminan bagi kita orang percaya, saudara. Selamat menyaksikan dan biar menjadi berkat bagi saudara kesaksian daripada Bapak ini. Tuhan memberkati, saudara. Saya dipapah begitu, diangkat ke atas. Yang mengangkat saya itu berjubah putih, dan saya pada waktu itu saya sempat berdialog. Siapa yang angkat saya ini? Bawa kemana? Akulah Tuhan Yesus. Ini saya sekarang kesaksian merinding saya. Dia bilang, katakan, akulah Tuhan Yesus. Kalau memang aku Tuhan Yesus, saya mau diajak kemana? Nah, ikut aku terus. Saya diangkat terus, saudara. Diangkat ke atas. Rupa-rupanya di sana itu ada tingkap-tingkap langit, itu ada beberapa tingkap. Nah, salah satu setelah kita menembus berapa langit, dia berhenti. Saya tanya, Tuhan Yesus, ini di mana? Tuhan Yesus mengatakan sama saya, ini adalah serambi-serambi surga. Serambi surga itu lobi mau masuk surga. Tuhan, kalau ini serambi surga indahnya kayak begini, bagaimana di dalamnya? Ini di luarnya aja indah, bagaimana dalam? Nanti kita masuk. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya diajak masuk ke surga. Lebih indah lagi, lebih nyaman, saudara, lebih nyaman. Nah, lebih nyaman, dan pada waktu itu, saudara-saudara, pada waktu saya menghadapi operasi yang tadi saya takut, cemas, karena teman saya sudah operasi lebih dulu, dia belum sadar, saya masuk ruangan operasi, saya cemas, saya takut banget, saudara. Tapi saya ingat satu pujian yang mengatakan begini, saudara. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu menolongku. Jadi itu saya nyanyian itu nggak saya nyanyian itu cuma dalam hati, tapi nyanyikan dengan penuh perasaan. Itu pada waktu saya menghadapi operasi tadinya cemas, takut, dengan menyanyi itu rasa takut saya hilang, saudara. Hilang. Nah, terus saya diangkat sama Tuhan Yesus ke atas, ke surga, dan Tuhan katakan, ini surga. Tuhan, kalau memang ini surga, mulai detik ini Tuhan, saya mau tinggal di sini untuk selama-lamanya, saya nggak mau kembali ke dunia. Tuhan Yesus mengatakan sama saya, ada dua jawaban. Kamu nanti akan tinggal di sini, tapi belum sekarang, tidak sekarang. Kamu kembali ke dunia dulu,
ceritakan apa yang ada di dalam surga ini kepada orang yang sudah kenal aku tapi yang melupakan aku. Yang pertama. Yang kedua, ceritakan apa yang ada di dalam surga ini kepada orang yang belum percaya kepada aku. Itu terakhir kata-kata dua pesan itu, saudara, saya langsung sadar. Saya sadar, saya menyanyi, pujian saya menyanyi. Saya menyanyikan Haleluya 12 kali, padahal saya dulu nggak bisa menyanyi. Saudara, saya menyanyi Haleluya, 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 Haleluya. Saya penuh semangat, penuh sukacita banget menyanyikan Haleluya itu. Sampai saya dipegangin tangan saya kepada suster, dokter yang megang, yang rawat saya dipegangin. Dikira saya ngiguk, dikira saya ngaco, saudara. Terus akhirnya singkat cerita, saya tanya, saya sudah dioperasi belum? Sudah. Bapak nggak boleh banyak gerak. Nanti kalau Bapak banyak gerak, nanti bisa muntah dan Bapak nanti malah lebih bahaya. Saya tanya sampai 3 kali. Jawabannya katanya sudah. Akhirnya setelah 3 kali saya dijawab sudah operasi, saya terbaring dari tempat tidur, saya turun, saudara. Turun, saya jalan kaki. Di mana tempat saya harus beristirahat, saya jalan kaki. Kayak orang nggak pernah operasi, saya jalan kaki. Saya dipegangi sama suster, saya berontak, saya nggak perlu dipegang, saya bisa jalan sendiri. Nah, saya pada waktu itu adik sepupu saya sama istri saya melihat saya kecewa. Raut mukanya saya lihat tuh kecewa. Nanya saya, Bapak nggak jadi operasi? Jadi. Aku sudah jalan. Saya bilang, nanti saya cerita. Nanti saya kasih kesaksian. Nah, terus saya melihat Handoyo yang teman saya yang lebih dulu itu belum sadar, saudara. Dari jam 9 dia operasi, jam 3 dari baru sadar. Saya setengah jam persis saya sadar dan saya ketemu dengan Tuhan Yesus, saya diajak ke surga. Mulai saat itu komplit hidup saya. Manusia terdiri dari 3 oknum, tubuh, jiwa, dan roh. Pertama jiwa saya ngaku Kristen melalui lidah saya, tubuh saya masuk gereja, dan roh saya ketemu berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui saya operasi. Jadi hidup saya ini sudah klop. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita jangan cemas. Kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen, percaya dengan Yesus, kita jangan kecewa. Tuhan Yesus itu berjanji melalui firman adalah iya dan amin. Bahwa surga yang kita siapin, yang Tuhan siapin bagi kita itu, saudara itu boleh diaminkan. Karena saya pengalaman pribadi, saya melihat surga itu ada. Nah, waktu berjalan terus, saudara-saudara, setelah saya menjadi orang Kristen yang sudah diurapi saya Yesus Kristus, sudah ada di dalam tubuh, dalam hati saya menjadi Kristen, saya sudah duniawi ini saya tinggalkan. Ada firman Tuhan yang mengatakan di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Dulu pada waktu saya belum kenal Tuhan Yesus, saya mencari materi dulu, mencari bonusnya terus, mencari kerajaan Allah saya kesampingkan. Tetapi puji Tuhan, setelah saya mengenal Yesus, saudara-saudara, ayat ini saya jadikan emas di dalam hidup saya. Kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mu itu berbicara pribadi lepas pribadi. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah itu saya berjalan terus, Roh Kudus berapi-api dalam kehidupan saya. Saya konsultasi rundingan sama Pak Filipus yang ngajak istri saya pertama ke gereja. Akhirnya saya, bagaimana kalau Pak Filipus rumahnya, waktu itu Pak Filipus rumahnya agak lumayan besar. Waktu itu saya masih ngontrak, saudara-saudara. Terus bagaimana kalau rumahnya kita buat ibadah yuk, buat persekutuan. Nah, Pak Filipus setuju. Akhirnya dibuka di rumahnya Pak Filipus itu sebulan sekali persekutuan, dilayani oleh hamba Tuhan. Nah, dengan berjalannya waktu sebulan sekali itu banyak orang-orang yang datang gitu. Ada yang datang ikut persekutuan. Akhirnya setelah persekutuan itu maju, akhirnya beberapa yang pernah ngikut itu mengusulkan bagaimana kalau kita 2 minggu, jangan sebulan lah, kelamaan. Akhirnya dari sebulan jadi 2 minggu sekali. Nah, pada waktu rumahnya Pak Filipus dijadikan persekutuan itu, saudara-saudara, banyak mujizat yang dinyatakan. Ada tetangga saya, pada waktu itu istrinya mau melahirkan, dari pagi sampai pagi lagi, udah ada dukun bayi yang rawatnya tapi belum bisa lahir. Pagi-pagi subuh, rumah saya diketok sama anaknya, sama suaminya yang mau melahirkan itu. Saya diminta, Bapak tolong istri saya sekarang ini mau melahirkan, dari kemarin belum bisa lahir. Bapak tolong ke rumah, doakan istri saya. Padahal dia agamanya, ya kepercayaannya beda, saudara. Tapi dia respon untuk minta kita doakan. Saya merasa senang. Dia bukan orang Kristen, tapi minta saya supaya didoakan, supaya mendoakan istrinya mau melahirkan. Saya datang sama istri saya klaim. Karena saya sudah ketemu pribadi sama Tuhan Yesus, saya klaim dalam nama Tuhan, ibu ini mau melahirkan, bukan kekuatan saya, tapi dengan Roh Kudus, Tuhan jamah agar ibu ini lahir. Amin. Langsung cengar nangis, saudara-saudara. Langsung, nggak nunggu berapa lagi. Langsung begitu saya amin, langsung cengar.
Itu mujizat, saudara-saudara. Mujizat ini sampai merinding saya. Akhirnya keluarga mereka, anaknya, suaminya lama-lama ngikut ibadah.